Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustin, STMT. Saya dosen di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Sebelumnya, saya izin share screen. Dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, saat ini saya mengambil bidang pengajaran mata kuliah kontrol pneumatik dan hidrolik. Mata kuliah kontrol pneumatik hidrolik memiliki kode mata kuliah TR 202210 dengan bobot SKS teori 1 SKS. Diampu pada semester 2 dengan dosen pengampunya yaitu Bayu Prianto MT dan Desi Agustin MT. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, terdapat 9 CPL Prodi, dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 12 CPMK, yaitu yang pertama, masih mampu menjelaskan dasar-dasar sistem pneumatik, mampu menentukan klasifikasi dan prinsip kerja kompresor, mampu menjelaskan sistem pengolahan udara bertekanan dan aliran fluida sistem pneumatik. Yang keempat, CPMK mampu menganalisis katup-katup pneumatik. Yang kelima, mampu menjelaskan penggerak aktuator pada sistem pneumatik. Yang keenam, mampu merancang gambar rangkaian sistem pneumatik. Yang ketujuh, mampu menjelaskan sistem elektrokontrol pneumatik. Yang kedelapan, mampu menjelaskan komponen sistem hidrolik. Yang kesembilan, mampu menjelaskan fungsi dan kerja pompa hidrolik. CPMK 10 mampu menjelaskan jenis-jenis kerja hidrolik, cairan hidrolik, dan indeks viskositas pada cairan hidrolik. CPMK 11 mampu menganalisis aliran kecepatan torak dan perhitungan sistem hidrolik. CPMK 12 mampu merancang gambar rangkaian sistem hidrolik. Untuk kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK terdapat 12 sub CPMK dengan korelasi sub CPMK sebagai berikut. Dan deskripsi singkat mata kuliah kontrol pneumatik hidrolik ini adalah akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat gambar teknik dan cara kerja dari diagram rangkaian pneumatik dan hidrolik di industri otomotif. Sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami bagaimana merancang sebuah urutan proses kerja di suatu mesin produksi yang akan digerakkan oleh sistem pneumatik ataupun hidrolik. Dimulai dari pengenalan sinyal input, signaling element, signaling processing, output, adjusting of component, dan command execution, maupun power component saat merancang rangkaian diagram sistem pneumatik dan hidrolik. Untuk materi yang akan diajarkan, terdapat pendahuluan, sistem dasar dari pneumatik, materi kedua yaitu kompresor, materi ketiga ada sistem pengolahan udara yang bertekanan, materi keempat terdapat katup pneumatik, materi kelima terdapat aktuator pneumatik, materi keenam rangkaian sistem pneumatik, materi ketujuh sistem kontrol elektropneumatik, materi 8 ada komponen sistem hidrolik, materi ke-9 fungsi dan cara kerja pompa hidrolik, materi 10 fluida hidrolik, materi 11 aliran kecepatan dan perhitungan sistem hidrolik, materi 12 rangkaian diagram sistem hidrolik. Untuk daftar referensi dan pustaka, terdapat dua utama referensi, pustaka pendukung, dan terdapat dua pustaka pendukung dari mata kuliah ini. Dan dosen juga membuat sebuah modul pneumatik dan hidrolik yang dapat menjadi referensi untuk mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran sistem kontrol pneumatik dan hidrolik. Untuk minggu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sistem pneumatik, keefektifan pneumatik, serta aplikasi apa saja yang terdapat dalam sistem pneumatik. Dari kriteria pembelajaran, bentuknya adalah ceramah dan tanya jawab diskusi, dan kemudian terdapat tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk membuat makalah tentang konsep dasar dari aplikasi sistem pneumatik. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan klasifikasi dan prinsip kerja kompresor. Di tugas 2 juga di pertemuan kedua, mahasiswa juga akan menentukan klasifikasi kompresor dan cara kerja kompresor beserta gangguan-gangguan yang dapat dialami dalam sistem kompresor. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengolahan udara bertekanan dan aliran fluida pada sistem pneumatik. Pada pertemuan keempat, mahasiswa mendapatkan tugas untuk menyelesaikan soal kasus dengan menganalisa fungsi-fungsi katup pengendali sinyal dan katup pengatur tekanan.
Pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penggerak aktuator pada sistem pneumatik beserta akan dilaksanakan kuis terkait katup dan aktuator pada pneumatik serta prinsip dasar di sistem pneumatik. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa mampu merancang gambaran sistem pneumatik, dan pertemuan 7, mahasiswa mampu menjelaskan sistem kontrol elektropneumatik. Dan di pertemuan ke-8, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10, mahasiswa akan membahas bagaimana komponen sistem hidrolik, aktuator, dan klasifikasi pengendalian di hidrolik. Pertemuan ke-11 akan menjelaskan fungsi cara kerja pompa hidrolik. Pertemuan ke-12 akan mempelajari jenis-jenis cairan hidrolik, syarat cairan hidrolik, dan berapa indeks viskositas yang untuk digunakan di sistem hidrolik. Pertemuan 13 dan 14, mahasiswa mendapatkan kuis yang kedua untuk menjawab mengenai efisiensi dari pompa hidrolik. Dan pertemuan ke-15, mahasiswa mampu merancang gambar rangkaian dari sistem hidrolik. Hingga di akhir, di pertemuan 16, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Berikut akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran di mata kuliah kontrol pneumatik dan hidrolik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di perkuliahan kontrol pneumatik dan hidrolik di semester ini ya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Yang sebelumnya rekan-rekan sudah juga saya berikan ya RPS mengenai kontrol pneumatik dan hidrolik. Nah, hari ini saya bacakan kembali bahwa terkait RPS ya. RPS ini adalah bagian pembelajaran ya, capaian pembelajaran rekan-rekan semua yang minggu lalu rekan-rekan sudah mempelajari mengenai teori-teori dasar dari kontrol pneumatik ya. Nah, oke. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas apa itu jenis-jenis dari kompresor ya. Nah, cara kerjanya, lalu dasar-dasar dari sistem pneumatik juga udah kita bahas sebelumnya. Lalu jenis-jenis aktuator. Nah, aktuator itu ada apa aja? Siapa ya? Fauzan, jenis-jenis aktuator itu sebelumnya, materi sebelumnya ada apa aja? Aktuator itu ada yang aktuator single cylinder sama aktuator double. Oke, ada yang single acting ya atau yang double acting silinder ya. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari apa aja itu jenis aktuator. Nah, minggu ini kita akan mempelajari jenis-jenis katup pada sistem pneumatik ya. Nah, capaiannya rekan-rekan dapat menganalisis ya, dapat menganalisis jenis-jenis katup dari sistem pneumatik maupun nanti cara kerjanya ya, cara kerjanya dari sistem pneumatik itu sendiri seperti apa. Ya. Nah, lalu metodenya ya seperti biasa, kita teori dulu 50 menit ya. Lalu nanti kita lanjutkan dengan praktikum ya. Di teori ini kita ada diskusi, tanya jawab ya selama 50 menit karena kan boleh menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan sistem pneumatik, yaitu jenis-jenis katupnya maupun cara kerjanya dan sebagainya. Nanti kita juga bahas latihan-latihan soalnya ya. Nah, selanjutnya oke, itu untuk RPS. Kita lanjut ke materi ya. Nah, ini ada sistem pneumatik, pertemuan ketiga, yaitu kita bahas katup-katup pneumatik. Nah, capaian pembelajarannya rekan-rekan diharapkan mampu memahami dan menganalisis cara kerja dari katup pneumatik. Ya, apa saja cara kerjanya, jenis-jenisnya dan sebagainya. Nah, subbabnya tadi sudah saya sebutkan bahwa akan ada memahami fungsi katup pneumatik, lalu memahami apa itu katup pengendali arah, memahami jenis-jenis simbol katup, lalu memahami jenis pengaktifannya, cara mengaktifkannya seperti apa, dan cara contoh-contohnya, ya, cara kerjanya. Ya, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama kita bahas apa itu fungsi katup. Ya, fungsi katup adalah merupakan salah satu komponen
komponen bagian penting dalam peralatan pneumatik. Ya, kenapa dikatakan peralatan penting? Karena dia adalah komponen yang menjadi unsur proses, ya, processing. Nah, kemarin di minggu kemarin ada kita bahas elemen-elemen dari sistem pneumatik, ya. Ada elemen yang awal itu apa? Elemen input, ya, elemen proses dan elemen output. Nah, ini adalah termasuk di bagian elemen proses, ya. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya katup-katup ini untuk mengubah, ya, mengubah, membangkitkan, menghentikan sinyal untuk keperluan dari pemrosesan atau pengendalian sebuah sistem pneumatik. Ya, sistem pneumatik apa kemarin yang mengubah udara bertekanan menjadi sebuah energi gerak, ya, dapat menggerakkan aktuator ataupun dapat menggerakkan motor, ya, tergantung output yang kita gunakan, ya. Nah, tipe katup pneumatik ini dapat kita kenali melalui jenis-jenis jumlah saluran portnya, ya. Jumlah saluran portnya yang dimilikinya misalnya katup dengan tipe 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana caranya membaca port-portnya, ya. Nah, yang kedua jumlah posisi kerja. Misalnya ada katup dengan 2 posisi kerja atau 3 posisi kerja. Nah, itu seperti apa kita lihat nanti contohnya. Lalu metode pengaktifannya, ya, metode pengaktifan biasanya dengan menggunakan tombol kah, push button kah, lalu menggunakan roller kah, atau menggunakan solenoid, ya, atau udara dan sebagainya, ya. Itu ada cara pengaktifannya. Nah, yang terakhir setelah diaktifkan, ya, dia kembali ke posisi awalnya dengan menggunakan apa, ya, itu kita lihat juga, ya, bisa menggunakan tenaga pegas, tenaga udara, atau solenoid juga, ya. Nah, itu untuk tipe-tipe katupnya, dikenal melalui jenis-jenis ini. Nah, kenapa dikatakan dia valve sebagai controller, bagian controller tadi, yaitu bagian yang mampu, ya, mampu untuk dikendalikan tadi, ya, fungsi katupnya, ya, mengendalikan, memberhentikan, memulai sesuatu, ya, makanya dia kaitannya dengan controller di sini, ya. Oke. Nah, di katup pengendali arah, ya, kita masuk ke directional control valve. Nah, ini fungsinya mengatur arah sinyalnya, ya. Tadi boleh kalau katup itu kan ada yang untuk mengendalikan, ada untuk memulai, ada untuk menghentikan aliran. Nah, kalau yang ini katup pengendali arah, ini fungsinya untuk mengatur arah alirannya, ya. Nah, ini penamaannya standar, ya, digunakan 2 digit angka. Jadi tidak lebih dari 2 digit angka, ya, hanya 2 digit angka. Nah, ini atau membaca katup pengendali arah, ya, banyaknya terminal input output atau port dari suatu katup ditunjukkan melalui jumlah garis lurus yang digambar pada bagian dari luar kotak. Nah, cara bacanya, rekan-rekan, ada cara bacanya dengan tadi, ya, dia hanya terdiri dari 2 buah nomor, ya, bisa menggunakan 3/2, 5/2 atau 2/2 tadi. Nah, yang bagian A atau B ini, ya, yang A ini adalah bagian port number, jumlahnya, ya. Jadi apa namanya, tanda, kalau kalian rekan-rekan bisa lihat di sini, kalau kalian rekan-rekan bisa lihat di sini ada garis-garis, ya. Nah, ini adalah port numbernya, jumlah salurannya, ya. Kalau yang B ini adalah position numbernya, jadi nanti inisialisasi awal posisinya ada di mana. Nah, ini yang akan dinamakan position number. Nah, yang pertama kita lihat dulu, katup disimbolkan dengan kotak persegi, ya. Jadi nanti menunjukkan ada berapa posisinya. Nah, misalnya ada 2 kotak kayak gini, ya. Nah, berarti si katup ini bisa mengendalikan arah, ya, tadi karena fungsinya mengendalikan arah, dia bisa untuk satunya untuk maju, satunya untuk mundur, atau bisa juga satunya yang searah jarum jam, ya, bisa untuk bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau untuk misalnya lift, ya, bergerak naik ataupun
turun gitu ya. Jadi arti dua kotak itu adalah posisi kerjanya ya. Nah, itu untuk katup. Dikatakan pengendali arah dikarenakan dia ada tanda panahnya ya. Jadi gunanya tanda panah tersebut untuk mengendalikan arahnya kemana nih. Misalnya nanti ada dua gambar misalnya dari 2 ke 5, 1 ke 2 dan sebagainya. Arah udara yang bertekanan tadi mengalirnya kemana ya. Nah, lalu ada garis blok yang menunjukkan aliran tertutup. Nah, ada tanda T ya. Tanda T di sini di dalam kotak ini mengartikan bahwa dia tertutup alirannya. Jadi tidak ada aliran udara bertekanan yang mengalir pada katup tersebut ya. Nah, yang terakhir ada garis di luar kotak. Nah, ini kelihatan ya cara menunjukkan saluran masuknya ya dan posisi awalnya. Ini cara membuat gambarnya. Nah, ini simbol-simbolnya. Nah, ini cara kerjanya ya, cara kerja dari contoh directional valve ya. Ada yang 3/2 directional valve digunakan untuk biasanya menggunakan pada silinder kerja tunggal. Nah, dikatakan dia kerja di silinder kerja tunggal, kita lihat dulu ya, ini normally, apa ini berarti? Close ya. Nah, bagaimana cara kerja 3/2 normally close? Di poin 1 ya, dia tertutup. Nah, kita lihat di nomor 2 dia langsung ke exhaust, ke arah aliran luar atau pembuangan ya. Jadi, walaupun kalian di awalnya, kalian pencet ini, dia sudah langsung mengalir ke kalau misalnya posisi awal tanpa dipencet si push buttonnya, dia langsung ke luar. Dia tidak akan menggerakkan si aktuator ya. Nah, kapan dia akan bekerja ya? Dia tidak aktif nih. Kapan dia bekerja? Ketika dia ditekan push buttonnya, maka dia akan pindah nih dari yang kotak inisial posisi awal ke posisi kerja. Ya, jadi dia akan pindah ala aliran yang tadi dua itu menuju aktuator, pindah dari 2 sini ke 2 yang posisi kerja, posisi aktif. Ya, nah makanya dari posisi aktif 1 menuju 2 ini dia akan menyebabkan aktuator bergerak maju, gitu ya. Itu untuk cara kerjanya. Kita coba lihat videonya ya. Nah, ini ketika dia dipencet ya. Nah, ini yang awalnya dia tidak ada bergerak ya, ini nggak bergerak kan. Nah, ketika dia ditekan push button, dia akan menyebabkan push aktuatornya bergerak maju ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Paham semua cara kerja 3/2 silinder kerja tunggal? Paham ya? Nah, oke. Nah, untuk yang kedua, misalnya 5/2 directional control valve. Nah, gimana cara kerjanya nih? Kalau ada 5 port, ya, yang awalnya 1 menuju 2 ada di bergerak nah, kalau silinder kerja ganda itu kan sebelumnya kita ada 2 output ya, ada 2 inputannya ya. Jadi akan ada 2 yang menyambung ke aktuatornya. Kira-kira kalau seperti ini cara kerjanya seperti apa? Archie, coba Archie. Ya, boleh, silakan. Jadi cara kerjanya ketika ini initial position input itu langsung ke nomor 2. Langsung nggak masuk 2 itu masuk ke yang double heading yang di depan, port yang di depan. Jadi tidak ada udara yang masuk ke port belakang. Jadi tidak ada kerja untuk maju. Jadi ketika dipencet on, dipindah ke terminal kerja, posisi kerja. Jadi yang input power 1 ya menuju ke 4. Jadi maju. Oke, itu ya. Itu untuk, makasih Archie. Nah, jadi untuk kerja silinder kerja ganda ya, jadi dia di posisi awal, satunya ketika tidak dipencet, maka dia tidak ada
bergerak ya. Nah, ketika dia ditekan, dia baru ini yang tekannya yang pertama ya, yang bagian depan. Oke. Nah, ini dia bergerak menuju ke nomor 4 ya, sehingga menyebabkan adanya arah aliran udara bertekanan untuk menggerakkan aktuator maju ke depan. Bu, berarti nggak ada fungsinya dong, Bu, nggak ada bedanya dengan 3/2. Nah, di sini ada penambahan push button. Ya, kalau di sini push button, bisa juga ada pegas, bisa juga dengan solenoid, bisa juga dengan udara pneumatik. Nah, cara pengembaliannya ya. Nah, kalau misalnya dia mau dimundurkan, makanya kemarin kalau misalnya kalian pakai yang 5/2, dia bisa maju atau mundur kan. Nah, di sini cara kerjanya ya sama ya, ketika dia di posisi 1, dia tidak bekerja atau kebalikannya. Kalau yang di sini dia baru bekerja untuk memundurkan yang aktuatornya ya, kebalikannya saja. Nah, coba kita lihat videonya. Nah, ini untuk bergerak maju ya. Nah, ini untuk bergerak mundur. Nah, ya, jadi hanya kebalikannya aja ya untuk 5/2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai jenis-jenis katup? Sudah paham semuanya? Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke praktikum jenis-jenis katup di lab praktikum ya. Kita masuk ke bagaimana contoh simbolnya ya, bagaimana cara kerjanya, kita gabungkan dengan double acting cylinder ya, lalu nanti kita gunakan yang katup 5/2 ataupun yang 3/2 dan 5/2 dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Izin tanya, selain katup yang 3/2 terus yang 5/2 apa itu sebenarnya ada katup yang jenis lain nggak sih? Oke, ada ya. Jadi selain yang katup direksional, ini ya, tadi kita katakan bahwa katup ini adalah katup nih, pengendali arah ya. Nah, katup ini adalah bagian yang fungsinya adalah untuk pengendaliannya ya, fungsi katupnya. Nah, fungsi katup yang lain untuk yang menghentikan sinyal ya, untuk membangkitkan itu juga ada ya, ada namanya katup one way ya, one way valve. Nah, itu untuk membuat pemrosesan kecepatan arahnya ya, kecepatan tekanannya. Nah, itu disebut dengan katup one way. Ada juga katup untuk menghentikan ya, atau shut off ya, shut off valve. Nah, itu juga merupakan jenis-jenis katup lainnya. Ya, nanti kita lihat di praktikum ya, itu banyak katup-katup kita di lab ya, di Vesto. Nah, itu jenis-jenis katup yang lainnya. Itu ya, Fauzan ya, sudah terjawab jenis-jenis katup ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Tidak ada? Cukup, oke. Sekian perkuliahan teori hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk rekan-rekan dan kita bisa praktekkan di praktikum. Kita lanjut ke praktikum. Saya akhiri perkuliahan teori hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi PDD UKT PT saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.